Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Arlen Alapis. Di sini saya ingin membuat tugas video dari Ibu Dinal Eka Pratiwi, dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Berharga. Surat berharga adalah dokumen resmi yang memiliki nilai ekonomi dan nilai hukum yang menyatakan hak atau klaim pemegang terhadap pihak lain, terutama hak untuk menerima pembayaran atau manfaat tertentu. Pengertian singkatnya itu adalah surat berharga berfungsi sebagai tiga macam. Yang pertama adalah surat alat pembayaran, yang kedua alat investasi, yang ketiga adalah bukti kepemilikan atau piutang. Hak yang tercantum dalam surat berharga dapat dipindah tangani kepada pihak lain. Ciri-ciri surat berharganya itu ada 4. Yang pertama adalah memiliki nilai nominal. Yang kedua adalah diakui dan dilindungi oleh hukum. Yang ketiga, diperjualbelikan. Yang keempat, hak pemilik tertulis jelas dalam dokumen. Contoh surat berharganya itu ada banyak. Yang pertama ada saham. Surat berharga sebagai bukti kepemilikan seorang atau suatu perusahaan dan berhak atas dividennya. Yang kedua ada obligasi. Surat berharga merupakan utang dari penerbit kepada pemegang obligasi yang disertai bunga dan jatuh tempo. Wasel itu adalah surat berharga yang berisi perintah pembayaran sejumlah uang pada waktu tertentu. Yang ketiga ada cek. Surat berharga berisi perintah penarikan dana dari rekening bank oleh pemilik rekening. Yang keempat adalah sertifikat deposit. Sertifikat deposit itu seperti simpanan berjangka panjang di bank yang dapat dipindah tangani dan berbunga tetap. Nah, itu aja surat berharga. Di sini ada juga tentang dasar hukum yang mengatur surat berharga di Indonesia. Apakah teman-teman sudah tahu apa aja dasar hukumnya? Dasar hukumnya itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD merupakan dasar hukum utama surat berharga di Indonesia. KUHD mengatur berbagai jenis surat berharga. Kalau teman-teman belum tahu, undang-undangnya itu ada 3. Yang pertama, pasal 178 sampai 229 KUHD. Yang kedua, pasal 100 sampai 173 KUHD. Yang ketiga, pasal 174 sampai 77 KUHD. Nah, itulah pasal-pasal yang tertera di surat berharga. Dan ada juga proses penerbitnya. Kalau mau menerbitkan surat berharga itu ada tata caranya. Itu ada penerbitannya. Tata caranya itu adalah penerbit surat berharga dilatar belakangi oleh suatu hubungan hukum dasar, pemerikatan dasar, misalnya transaksi jual beli, yaitu atau hutang piutang, di mana pembayaran disepakati untuk dilakukan tidak secara tunai, melainkan dengan menerbitkan surat berharga. Nah, ada juga yang kedua tuh. Yang kedua tuh ada peredaran. Peredaran itu adalah setelah diterbitkan, surat berharga dapat beredar dan dari satu pihak ke pihak lain, berfungsi sebagai alat bayar atau instrumen perdagangan di pasar uang atau pasar modal, tergantung jenis sahamnya atau obligasi. Kemudahan peredaran ini merupakan fungsi utama dari surat berharga. Baiklah, itulah penjelasan saya dari surat berharga. Di sini saya akan menyimpulkan surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumentasi yang diterbitkan oleh penerbit sebagai alat pembayaran kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga juga memiliki beberapa fungsi, yaitu tadi sebagai alat pembayaran, sebagai pembawa hak, sebagai surat bukti hak tagih, dan lain-lain. Surat berharga juga memiliki beberapa jenis, yaitu wasel, cek surat sanggup, promsel, surat kwitansi, dan promsel atau petunjuk bilai giro, komri, surat saham obligasi, surat delivery orderan, surat utang negara atau SUN. Nah, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Apabila teman-teman belum mengerti atau ingin bertanya tadi tentang surat berharga, mari tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.